Mari kita berdoa. Seperti pujian tadi yang telah kami nyanyikan ya Bapa, kami ingin seperti Yesus putramu, di mana dalam segala hal yang dilakukan selalu menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau dipakai menjadi alatmu, khususnya untuk menjadi saksimu, Tuhan Yesus Kristus. Dapat memberitakan Injil di dalam setiap ruang lingkup kami. Pakailah kami ya Bapa dalam setiap kelemahan kami. Roh Kudus kiranya yang memampukan kami dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Kau juga yang urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga Kau yang berbicara, kuduskanlah mimbar ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, tiba-tiba lampunya mati ya. Gak apa ya teman-teman ya. Ya. Oke. Ya, tidak terganggu ya teman-teman ya dengan lampu yang mati ya. Ya, diharap kita bisa fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Menyambut juga Bapak yang baru hadir. Dari mana Pak? Oh, dari Pesat ya. Oh ya, temannya Pak Barnabas ya berarti ya. Iya, menyambut juga Bapak yang dari Pesat. Siapa Pak namanya Pak? Rinto. Oh, Bapak Rinto. Oke, Pak. Selamat datang Pak di persekutuan SLM. Jadi biasanya kami ada persekutuan di hari Sabtu jam 2 siang. Ya, baik teman-teman. Nah, jadi renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Menjadi Saksi Sampai ke Ujung Bumi, teman-teman ya. Yang sudah kita peringati kemarin di hari raya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan masuk. Nah, ayat firman Tuhan yang mendasari kita hari ini adalah di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, teman-teman. Kita bisa baca bersama-sama teman-teman di HP-nya, ya. HP sucinya atau yang bawa kitab bisa membaca, teman-teman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah ketemu semua teman-teman? Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, jadi teman-teman, peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang sudah kita peringati kemarin itu sebenarnya bukan hanya tanda atau momentum bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi dari Bapa, tetapi juga merupakan momentum bersejarah dalam kehidupan para murid-murid untuk supaya Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksinya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan 2000 tahun setelah peristiwa itu kita bisa menyaksikan bahwa miliaran orang telah mendengar tentang kabar sukacita, tentang kabar baik itu, teman-teman. Dan juga akibat dari pelayanan murid-murid kita pun juga sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tetapi ada juga orang-orang yang belum percaya atau belum mendengar kabar keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini, teman-teman, kita akan belajar tentang betapa pentingnya menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ada 2 poin penting yang saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama adalah kita menerima kuasa Roh Kudus. Oke, minta tolong PPT-nya bisa di-share ya, panitia ya, ke grup SLM Semarang gitu ya. Kayaknya ada banyak gangguan ya gitu. Mungkin si jahatnya nggak suka gitu ya, teman-teman ya. Oke. Minta tolong teman-temannya bisa di-share ya ke grup SLM Semarang itu PPT-nya supaya teman-teman bisa. Nah, yang pertama adalah kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, teman-teman, bisa di next slide ya. Di bagian kuasa yang dijanjikan. Kuasa di sini, teman-teman, menggunakan arti kata dunamis, teman-teman. Dunamis di sini berarti adalah kekuatan, power.
Kuasa yang menghasilkan dampak yang nyata. Kalau teman-teman tahu dinamit, tahu ya teman-teman dinamit ya, peledak ya. Nah itu asal katanya dari kata dinamis ini. Ledakan yang nyata. Jadi di sini adalah hal yang aktif ya. Seperti dinamit itu menghasilkan dampak yang nyata. Dampak yang terlihat orang. Nah demikian juga kuasa yang diterima oleh murid-murid di sini adalah kuasa yang menghasilkan dampak yang nyata, dampak yang memberikan bukti. Ya, tidak hanya cuma sekedar secara nalar saja, secara pikiran, tapi menunjukkan sebuah buah. Jadi dengan demikian kuasa ini bukan sekadar energi spiritual yang pasif, tapi juga merupakan kuasa yang bekerja secara nyata untuk menjalankan misi Allah, teman-teman. Atau dengan kata lain, kuasa di sini adalah kuasa untuk memampukan murid-murid untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, teman-teman. Itu yang disebut dengan kuasa di sini. Nah, lalu gimana, Kak? Dampak dari kuasa itu gimana, Kak? Wujud dari kuasa itu gimana, Kak Noel? Contohnya itu kayak gimana? Ya, kita bisa melihatnya di slide selanjutnya, teman-teman. Di kuasa yang dijanjikan itu. Kalau teman-teman melihat kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlihat nyata. Saya minta tolong satu mahasiswa yang pemberani ya, paling berani yang bisa membacakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 14, teman-teman. Ya, bisa disilakan baca. Ya, Chris, silakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara riangnya ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah kata-kata." Ya, oke. Terima kasih Chris yang sudah membacakan. Yang pertama adalah keberanian Petrus dalam bersaksi, teman-teman. Kalau kita lihat sendiri ya, teman-teman ya. Dulu Petrus, teman-teman, sebelum Yesus bangkit, takut, teman-teman ya. Rumah dikunci-kunci ya. Murid-murid Yesus bersembunyi di rumah-rumah. Nah, kenapa? Takut, teman-teman. Takut kenapa? Karena mereka akan dikejar-kejar tentara Romawi. Mereka akan menjadi buronan. Mereka takut kalau mereka itu nanti akan disalib seperti gurunya itu. Mereka akan takut, mereka ketakutan, dikuasai oleh roh ketakutan. Tetapi bayangkan, yang terjadi di sini adalah Petrus berani berkhotbah dan ada 3.000 jiwa yang diselamatkan, teman-teman. Luar biasa sini. Dari dulunya penakut menjadi pemberani. Itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam Petrus. Dan Petrus sendiri mau turut dalam pimpinannya Roh Kudus. Yang kedua adalah keteguhan iman Stefanus saat dianiaya. Teman-teman bisa melihat sendiri, Stefanus dianiaya, dirajam batu karena imannya kepada Yesus. Tapi ada sebuah apa, teman-teman? Bukan kena mental, tapi adalah ketahanan mental, teman-teman. Ketahanan mental sehingga Stefanus itu bisa mengampuni mereka yang bersalah kepadanya dan menjadi martir pertama pada masa itu. Dan yang selanjutnya adalah hidup murid-murid diubahkan. Dari takut dulunya, takut untuk bersaksi, takut untuk menceritakan Yesus, artinya menjadi berani mewartakan tentang Kristus. Hidup mereka diubahkan, kasih mereka kepada sama meningkat, sehingga mereka tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Yesus Kristus, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kuasa memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Kita bisa melihat polanya dari Yerusalem. Yesus mengutus murid-muridnya dan kemudian Injil menyebar dan kemudian sampai ke bangsa-bangsa non-Yahudi dan sampai kemudian ke ujung bumi. Nah, yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama, teman-teman. Wow, itu hal yang luar biasa, teman-teman. Murid yang adalah orang-orang biasa, orang yang sama-sama makan roti, kayak gitu ya, sama-sama makan ikan, sama kayak kita, menjadi pribadi yang luar biasa, teman-teman. Punya keberanian yang luar biasa, dapat memberitakan Injil, dapat mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat. Dan saya percaya bahwa kuasa yang sama bekerja dalam murid-murid juga kuasa yang sama bekerja di dalam kita. Amin, teman-teman. Itulah yang menjadi keberanian kita. Nah, kalau kuasanya beda, ya, sumber kuasanya beda, ya kenapa kita harus percaya, teman-teman? Tapi karena aku tahu kuasanya itu adalah sumber yang sama, Roh Kudus yang sama yang bekerja pada murid-murid itu juga Roh Kudus yang sama yang bekerja pada kita, teman-teman SLM, ya. Nah, kita bayangkan coba di Kisah Para Rasul 2000 yang tahun lalu, Roh Kudus yang membuat murid-murid memberitakan Injil, mengusir banyak setan, mengadakan mukjizat.
ya, dan perkara-perkara ajaib yang disaksikan oleh mata mereka menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, bekerja di dalam kampus-kampus kita, teman-teman ya. Lalu apa yang akan terjadi jika kuasa Roh Kudus bekerja di kampus kita? Itu pertanyaannya, teman-teman. Apakah teman-teman bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus Allah itu sendiri bekerja di dalam kampus teman-teman, di dalam kelas teman-teman, di dalam fakultas teman-teman? Apa yang akan terjadi? Mungkin teman kalian yang skeptis, teman kalian yang menolak kebenaran, menolak Yesus, tiba-tiba datang ke persekutuan, gitu ya, tanpa kalian ajak. Mungkin dulunya teman-teman yang takut memberitakan Injil, jadi berani memberitakan Injil. Kita juga sudah melihat kesaksian, juga ada yang sebelumnya takut, jadi berani. Itu adalah keberanian yang berasal dari Allah itu sendiri. Atau mungkin di kampus teman-teman, sistem yang memberatkan, gitu ya, memberatkan, UKT yang memberatkan. Kemudian ada peraturan-peraturan yang baik, peraturan-peraturan yang menyejahterakan mahasiswa, dan juga hal-hal yang lain yang bisa kita harapkan. Nah, lihat apa yang akan terjadi kalau misalnya kita dipenuhi Roh Kudus, mau taat pada pimpinan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Akan ada perkara-perkara yang luar biasa, akan ada perkara-perkara yang ajaib, terobosan dalam hidup teman-teman, terobosan dalam hidup kita. Saya menjamin bahwa saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinannya dari waktu ke waktu, akan ada pemulihan bisa di dalam hidup teman-teman, akan ada terobosan dalam hidup teman-teman, akan ada hal-hal ajaib yang enggak teman-teman bayangkan, gitu ya. In every aspect, gitu ya, enggak di semua aspek, enggak cuma hanya PI aja, enggak cuma pemulihan saja, tapi dalam kehidupan teman-teman. Jadi kuasa yang sama yang memampukan murid-murid untuk memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa juga merupakan kuasa yang sama bekerja di dalam diri kita. Saya pun juga dulu takut teman-teman memberitakan Injil. Ya, kenapa? Takut dicap sok suci, takut dicap sok rohani kayak gitu. Tapi saya berani memberitakan Injil. Itu ya pas di menikah, beritakan Injil ke teman-teman. Ya saya dibilang kayak fanatik, apalah kayak gitu. Tapi karena saya tahu itu hal yang benar, saya lakukan karena itu adalah hal yang benar. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah kita menjadi saksi Kristus. Di next slide-nya ya, teman-teman ya. Nah, kata saksi di sini menggunakan arti kata martus, teman-teman, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yaitu orang yang memberi kesaksian suatu kejadian atau seorang yang menyatakan apa yang ia lihat, dengar, dan juga alami. Ya, dari kata martus di sini muncul kata martir, itu ya. Jadi martir berasal dari kata martus itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana tuh Kak? Maksudnya apa? Saksi di sini. Saya minta 2 volunteer gitu ya. 2 volunteer yang bisa maju ke depan kayak gitu. Yang teman-teman itu sudah akrab satu dengan yang lainnya kayak gitu. Teman mahasiswa ya kira-kira ya. Sebelahnya kiri siapa itu? Sebelahnya kiri siapa namanya? Lupa aku namanya. Ya, Susan, Grace minta tolong masuk ke depan coba sebentar. Enggak ya. Pernah Grace kan? Iya. Iya. Gimana sih arti kata saksi di sini ya? Oke. Ini sama tahu angkatannya? Beda Kak? Beda. Aku dulu nih. Susan nomor 3 kan? Nah, dari apa? Susan. Menurutmu karakter baik apa yang kamu dapati dari kehidupannya Dia itu terbuka, selalu terbuka tentang dirinya, kayak bukan yang kalau misalnya kita tanya kamu kenapa, bukan yang menghindar gitu. Itu suatu hal yang positif karena nggak semua orang bisa mengekspresikan dirinya. Jadi meskipun dia sedih atau dia senang, dia ekspresikan itu. Terus dia juga orang yang bertanggung jawab Kak. Kayak tugasnya, meskipun kayak kemarin resital kan kita nonton resital kan STT. Nah, dia tetap bawa opreknya Kak. Super berdedikasi sekali. Berdedikasi gitu ya. Terus pelayanannya juga meskipun di tengah kesibukannya di kuliah, terus juga pergumulan pribadi dia tetap mau mengambil pelayanan di gereja tuh appreciate. Karena Karena pas maba nggak ngambil pelayanan Kak. Oke.
Jadi dari sini kan kita bisa melihat ya teman-teman, Grace itu terbuka pada dirinya sendiri, bisa dikasih sama totalitas gitu ya. Nah sekarang sebaliknya, Grace dari melihat kehidupannya Susan ini, apa hal terbaik yang kamu dapati kira-kira dari kehidupannya Susan kayak gitu? Kalau dari Kak Susan sebenarnya semester 1 enggak terlalu akrab ya, karena sama Kak Tasya dulu. Nah jadi akhir-akhir ini tuh aku dekat sama kakak ini karena auranya positif. Auranya Jadi positif. kayak Positifnya gimana ya auranya? auranya positif itu adalah memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan. Jadi bisa apa ya? Memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain. Kayaknya adalah peran seorang kakak. Peran seorang Dia kakak. itu benar-benar kalau contoh ada masalah, kakak itu sering kayak kamu kenapa begitu. Jadi kayak ada tempat curhat. Berarti tempat curhat yang baik kayak gitu ya, dan biara yang positif ya. Iya, Kayak gitu ya. benar. Oke, silakan tempat itu. Tepuk tangan untuk Grace dan Susan. Nah, ya, saksi itu seperti itu teman-teman ya. Grace melihat Susan. Susan itu sosoknya dia seorang kakak. Punya aura yang positif kayak gitu ya. Semoga benar ya, punya aura yang positif. Mempengaruhi gitu ya. Kayak gitu ya. Dan juga apa? Lihat Grace juga. Susan lihat Grace. Grace itu adalah totalitas banget ya, itu sampai balap lapraknya gitu ya, tanggung jawab pelayanan. Nah, orang itu mengenal karakternya masing-masing. Orang mengenal apa hidupnya. Nah, itu teman-teman saksi ya. Saksi Yesus itu seperti itu. Tuhan mengendaki murid-muridnya itu untuk menceritakan karakternya, perbuatannya yang ajaib itu dalam hidupnya murid-murid. Nah, itulah definisi jadi saksi Yesus itu. Dan Tuhan mengendaki murid itu untuk cerita sampai ke ujung bumi itu gimana sih Yesus itu, ya? Yesus itu siapa sih? Yesus itu kayak gimana sih? Karakternya itu kayak gimana sih? Ya, makanya sesimpel kita ceritain bagaimana Tuhan memulihkan hidup kalian, bagaimana Tuhan menyembuhkan kalian, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kalian. Nah, itulah ceritakanlah kepada dunia. Itu sih yang Tuhan mau. Jadi sesimpel itu. Jadi saksi itu artinya menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kalian, dan terlebih lagi menceritakan tentang Dia, kayak itu, His story, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dan di sini murid-murid itu diutus juga memiliki stage ya gitu ya, atau ruang lingkup kesaksian ya, kita pelajari sama-sama ya. Di nextnya adalah Yerusalem, teman-teman. Yang pertama adalah Yerusalem. Yerusalem itu bicara apa sih? Yerusalem di sini adalah ruang lingkup yang terdekat kita, ya dah. Mungkin di sini kita aktif pelayanan gitu ya, di kampus, gereja 3 kali ibadah, pagi, siang, malam, apalagi kalau ada event-eventnya gitu ya, betul ya, Natal, ya dah. Apalagi kepanitiaan. Tapi kita malu menceritakan Yesus ke keluarga kita. Enggak dulu lah, nanti dicap apa sok suci. Nanti diomongin ke grup keluarga, ya kan? Di grup WA keluarga dijauhi. Ruang lingkup terdekat itu keluarga kita, teman-teman. Keluarga kita. Siapa yang menceritakan Yesus kalau bukan kita? Saya juga punya keluarga Muslim, teman-teman ya. Ya, saya juga menceritakan gitu ya, sebisa saya ke saudara-saudara saya yang lebih muda. Saya ceritakan Yesus itu siapa, gitu ya. Surganya Kristen, neraganya Kristen kayak gimana. Yang penting dalam suasana persahabatan, teman-teman. Kalau tuh kamu mau, kita mau, pasti Tuhan akan tuntun. Amin, teman-teman. Amin, ya harus amin. Ya kenapa? Kenapa harus takut ya? Karena pribadi yang terbesar ada di dalam diri kita. Saya percaya ada mungkin saudara kalian yang Kristen KTP, ya. Ada juga yang mungkin dari keluarga non Kristen kayak gitu. Ceritakan teman-teman. Selagi masih ada kesempatan. Karena akan ada waktu di mana tidak ada lagi kesempatan bagi mereka dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, dan di saat itu tertutup. Yang ada hanyalah ratap dan penyesalan, teman-teman. Jadi perhatikan ruang lingkup paling dekat itu keluarga kita. Ayah, ibu, tante, om, kayak gitu ya. Namboru kayak gitu kalau teman-teman yang Batak dan yang lainnya kayak gitu kan. Nah, itu ya paling dekat keluarga. Yang selanjutnya adalah Yudea, itu ya. Yudea. Nah, Yudea itu kayak gimana sih, teman-teman? Yudea itu wilayah provinsi sekitar Yerusalem. Nah, banyak teolog melihat Yudea ini sebagai perluasan misi, ruang lingkup yang lebih luas. Yudea ini apa sih Yudeanya kita? Yaitu kampus kita. Undip, UNES, Unika, Unisbar, dan juga lain-lainnya. Kota relasi kita, komunitas kita, UKM kita. Nah, itulah kampus kita. Ini yang jadi fokus kita.
teman-teman, kampus kita, fakultas kita, kelas kita masing-masing. Nah karena itu teman-teman ya, Bapak Bill Bragg gitu ya, pendiri kampus Community for Christ, Birnya LPM, melihat bahwa pelayanan mahasiswa sebagai strategi misi global, karena mahasiswa adalah calon pemimpin masyarakat. Nah jadi kalau teman-teman memenangkan mahasiswa gitu ya, memenangkan satu aja mahasiswa, itu teman-teman gak hanya memenangkan pelajar gitu ya, gak cuma memenangkan satu kaum intelektual, tapi teman-teman memenangkan seorang pemimpin yang akan mengubah arah dan bangsa kita saat ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Bisa jadi masa depan bangsa, dan saya berkata bisa jadi ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, masa depan kota, bangsa kita, bahkan dunia ini ditentukan oleh murid-murid kita. Apa yang dilakukan oleh murid-murid kita ya. Kalau kita melihat teman-teman ya, berita bangsa Indonesia saat ini, isu resesi, perang dunia, apalagi yang kasus Nadiem Makarim itu, Chromebook gitu ya, di mana kasus hukum yang tidak adil ya, orang-orang benar ditangkap kayak gitu. Nah kita bisa melihat bahwa bangsa kita sedang mengalami kemerosotan moral. Kita perlu adanya kebangunan rohani, teman-teman. Dan itu diawali dari level mahasiswa ya. Jadi bayangkan kalau misalnya murid-murid teman-teman, murid-murid kita ya, yang kita bina, yang kita latih, jadi CMD, jadi CMP, jadi murid yang radikal. Bayangkan apa yang terjadi di pemerintahan, pendidikan, keamanan lingkungan, pendidikan. Ya, akan terjadi perubahan, walaupun tidak signifikan, tapi perubahan itu terus-menerus terjadi sehingga itu dapat mengubah arah bangsa Indonesia ini, teman-teman. Kalau teman-teman melihat sejarah dunia, sejarah kebangunan rohani diawali dari mahasiswa, teman-teman ya. Dari mahasiswa. Dan kemudian kalau kita melihat perubahan bangsa Indonesia 1998, reformasi, pelopornya siapa? Mahasiswa, teman-teman. Bukan orang-orang tua. Ya, orang-orang tua dipakai Tuhan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan masukan. Tapi kalau di sini, jadi kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya mahasiswa, betapa pentingnya ladang kita, karena di dalam mahasiswa kita dapat membina mereka sehingga di masa depan ada pemimpin-pemimpin kualitas. Murid-murid radikal, murid-murid militan yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah bayangkan teman-teman, 10 tahun, 20 tahun ke depan sekarang ini, mungkin teman-teman sudah ada di perusahaan, di pemerintahan. Bayangkan apa yang terjadi di sektor pendidikan, pemerintahan. Ada sistem yang berintegritas, anti korupsi, ya. Sistem peradilan yang benar-benar berlandaskan pada Alkitab. Diutusnya misi ke lintas budaya, ke negara-negara yang belum terjangkau oleh Injil, dan terjadinya gerakan doa sehingga terjadi kebangunan rohani bangsa kita. Jadi pelayanan kita bukan sebuah pelayanan yang remeh, tapi pelayanan yang berdampak kekal, yang berdampak bagi alam roh, teman-teman. Jadi kita senantiasa berada dalam peperangan, karena apa yang kita lakukan ini tidak disukai oleh kuasa kegelapan. Karena itu ladang kita adalah ladang yang sakti. Jadi apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman tabur kepada mahasiswa sekarang ini, itu akan teman-teman tuai di masa depan. Pemimpin hari ini, mahasiswa hari ini, pemimpin masa depan. Karena itu lakukan dengan taat, setia, berapapun yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan melihat hati kita, sehingga memenangkan mahasiswa itu berarti memenangkan masa depan bangsa ini dan juga dunia. Selanjutnya adalah Samaria. Dan Samaria ini apa sih teman-teman? Itu kelompok campuran dari Yahudi Samaria. Nah, jadi di dalam Samaria itu ada perkawinan campuran. Jadi nggak cuma orang Yahudi aja. Jadi yang di lingkup Samaria itu adalah campuran dari orang Yahudi dan non Yahudi, kayak gitu. Nah, karena itu kenapa orang Yahudi benci? Karena mereka blasteran istilahnya, gitu ya. Makanya orang Yahudi benci sama orang Samaria karena mereka punya sejarah panjang konflik dalam konflik etnis, agama, dan juga sejarah. Karena mereka kawin campur yang membuat bangsa Yahudi ini membenci mereka. Jadi Samaria ini berbicara tentang apa sih? Orang yang kita hindari, orang yang berbeda agama sama kita, orang yang beragama ya kan? Hindu, orang Buddha, agnostik, ateis, atau mungkin juga orang yang menyakiti kita, ya. Orang yang kita hindari, kita nggak mau ngomong sama orang ini. Coba beritakan Injil kepada mereka, ya. Siapa tahu Tuhan taruh di hati mereka orang-orang yang
Mungkin kalian hindari, mungkin nggak kalian ngajak ngomong. Mungkin di situ Tuhan punya maksud di mana Tuhan menempatkan kalian di situ. Itulah Samaria kita. Orang yang kita hindari, orang yang berbeda dengan kita pun juga harus beritakan. Seperti Yesus, ya. Yesus orang Yahudi asli, teman-teman. Yesus itu orang Yahudi asli, tapi ia mau memberitakan Injil itu ke wanita, ya tahu, perempuan Samaria. Orang Yahudi nggak bergaul sama dia, tapi Yesus memberitakan Injil kepada. Dan selanjutnya adalah sampai ke ujung bumi. Frasa ujung bumi ini sebenarnya berbicara tentang misi global kepada bangsa-bangsa. Nah, dalam kisah para rasul itu pola ini benar-benar terjadi, teman-teman. Jadi memang Injil itu disebarkan ke bangsa-bangsa. Mulainya dari Yerusalem, Yesus mengutus murid-muridnya, lingkup terdekat gitu ya, lingkup terdekat. Kemudian terus menyebar kemudian ke wilayah non-Yahudi. Orang-orang sama termasuk wilayah Samaria itu, kemudian sampai ke Kekaisaran Romawi. Kalau di kisah para rasul bagian akhir itu adalah Injil mulai menyebar ke dunia, mulai dari Kekaisaran Romawi. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Tidak hanya dimanapun kita berada, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Orang-orang yang belum mendengar Injil sekarang ini, orang-orang yang masih mencari kebenaran, haus akan kebenaran, itulah Injil yang harus kita beritakan. Itulah subjek kita. Lalu gimana Kak caranya? Nah, makanya dalam ujung bumi ini konteks modernnya apa? Misi lintas budaya, pengiriman misionaris ke luar negeri kayak gitu ya, ke China, Hong Kong kayak gitu. Di STBI biasanya ada misionaris yang diutus kayak ke China, ke Hong Kong, ke Jepang, dan negara-negara lainnya, ya. Atau juga penginjilan digital gitu ya. Teman-teman punya TikTok, nah punya TikTok, Instagram, YouTube, itu dipakai untuk memberitakan Injil gitu ya. Jangan dipakai untuk konten-konten receh aja kayak gitu ya, konten galau kayak gitu ya. Yang cuma nggak benar, konten-konten yang apa, kayak dagelan kayak gitu kan. Ya gunakan untuk apa? Misalnya film Yesus, apa tentang Isa Al-Masih, tentang kesaksian hidup kalian, tentang apapun. Gimana itu menceritakan tentang Kristus itu. Penginjilan marketplace. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak terpanggil sepenuh waktu, bisa memberitakan Injil di dunia kerja. Di dunia kerja ada banyak pertukaran lintas budaya. Ada dari negara-negara lain. Kalau teman-teman di perusahaan multinasional company, ya, teman-teman bisa memberitakan Injil kepada mereka, ya. Pelayanan internasional, kayak gitu ya. Dan juga sehingga Injil sampai ke ujung bumi. Jadi poin penting di sini adalah dari Yerusalem Tuhan mengutus murid-muridnya sampai ke ujung bumi. Nah, demikian juga dari kampus. Tuhan mengutus kita untuk mengatakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Nah, betapa indahnya privilege ini, teman-teman. Gak semua orang diberi seperti ini. Lah kenapa? Karena semua orang diberikan privilege seperti ini, Tuhan udah datang, teman-teman. Itu ya. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan berikan kehormatan kita untuk memberitakan Injil ke mahasiswa. Itu sebuah kehormatan bagi kita, makanya kita harus gunakan kesempatan itu dengan baik-baik. Dan terkhusus gitu ya, aku mohon bagi teman-teman yang masih di kampus, apalagi yang masih mahasiswa baru, teman-teman mempunyai waktu yang banyak, gitu ya, punya harta yang tak ternilai, yaitu waktu itu sendiri. Gunakan waktu itu untuk memberitakan kabar baik kepada teman kalian sekelas, teman kalian yang punya masalah, teman UKM kalian. Dan di satu sisi, posisi teman-teman strategis, karena teman-teman jadi mahasiswa. Teman-teman di situ masih belajar, masih berinteraksi dengan teman-teman kalian. Beda ceritanya teman-teman ya. Beda ceritanya kalau teman-teman sudah alumni. Ya, aku ngomong dari sudut pandang alumni juga gitu ya. Beda teman-teman kalau sudah alumni, waktunya banyak tersita untuk bekerja. Gak ada waktu teman-teman untuk PI. Ya, gak ada waktu untuk pemuritan, karena tersita untuk bekerja. Nah, puji Tuhannya kalau misalnya teman-teman jadi kayak mitra kayak gitu tuh lebih baik lagi. Tapi waktu kalian mahasiswa itu sangatlah berharga, nggak bisa terulang kembali, teman-teman. Gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk cerita tentang Yesus, ngajak teman-teman kalian ke PMK atau ke Persidu. Itu adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi teman-teman, dua hal yang penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah, yang pertama adalah kita menerima kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi juga Tuhan nggak maksa kita. Sekali lagi, Tuhan nggak maksa kita. Kita hanya mau dengar-dengaran. Kalau kita mau dengar-dengaran, menurut sama pimpinan Roh Kudus, kita akan menyaksikan perkara yang luar biasa, perkara yang ajaib. Tapi satu sisi kalau kita nggak mau menurut, tetap
berada pada pemikiran kita sendiri, ya kita tetap berada di situ-situ terus. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan bagi hidup kita. Padahal Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup teman-teman semua. Dan menjadi perenungan bagi kita adalah, masihkah kita takut atau ragu memberitakan kabar baik sampai sekarang ini? Mungkin takut untuk dikucilkan, takut dijauhi teman-teman. Ingat teman-teman, para murid pun juga mengalami seperti itu. Bahkan mereka lebih parah lagi. Mereka disiksa, ya, ada yang dibunuh, ya, disiksa. Tapi kita bersyukur, ya, berada di zaman sekarang, teman-teman. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang efektif di lingkup pengaruh kita, teman-teman? Ya, mungkin sampai di Yerusalem, sampai di keluarga kita. Tapi kita belum mau menyentuh Yudea kita, kampus kita, kelas kita. Masih takut. Aku nanti dicap seorang hari, dicap suci. Lakukan, teman-teman, apa yang Tuhan taruh di dalam hati teman-teman. Karena teman-teman saat jadi saksi Kristus yang efektif, teman-teman dapat Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan biarlah momen ini, teman-teman, kenaikan Yesus Kristus menjadi pembaruan komitmen kita. Tuhan, aku mau. Yang penting mau dulu, teman-teman. Aku mau, Tuhan, memberitakan Injil kemanapun Kau utus. Di kelas, teman-teman kelasku, teman-teman fakultasku, teman-teman UKM-ku, mereka perlu Tuhan. Keluargaku. Aku takut, Tuhan. Aku takut diejek, takut kalau dijauhi, Tuhan. Itu harga yang harus kita bayar, teman-teman. Tapi bisa jadi mungkin situ teman-teman mulai sahabat-sahabat, teman-teman yang mendukung kalian, dan Tuhan akan memberikan teman-teman keberanian untuk bisa melakukannya. Jadi aplikasi yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama, jangan takut untuk memberitakan Injil. Jangan takut, teman-teman. Kalau teman-teman takut, itu masih dikuasai ketakutan. Something wrong, teman-teman. Ada yang salah. Dari siapa ketakutan itu? Ya, dari si jahat. Menghalangi teman-teman dapat beritakan Injil. Karena Tuhan memberikan kuasa atas kita. Jikalau pribadi yang terbesar bersama dengan kita, jikalau pribadi yang empunya langsung ini beserta dengan kita, kenapa kita harus takut? Ya, kita harus berani karena Tuhan beserta kita. Tuhan bekerja bersama kita karena kita ada di dalam, ya Tuhan. Jangan takut. Dan yang kedua adalah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mulai dari rumah, teman-teman. Keluarga kalian adalah ladang pertama pelayanan kalian. Orang tua kalian, kakek, nenek, adik, sepupu, dan yang lain sebagainya. Kelas, teman-teman sekelas, komunitas, fakultas, UKM, senat, BEM, kayak gitu. Teman gereja, sampai orang yang tidak dikenal sekali. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Ingat, dua aplikasi ini, teman-teman. Semoga teman-teman setelah keluar dari ruangan ini enggak sama lagi, tetapi punya spirit yang berbeda, spirit untuk bermisi, spirit untuk bisa berdoa, gitu ya, berdoa untuk misi, enggak takut lagi untuk memberitakan ini. Dan yang kedua, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi penutup kita hari ini adalah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk dapat memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur atas hikmat, kebenaran, semangat, spirit yang telah Kau berikan kepada kami. Kudus, Roh Kudus, Engkau adalah Roh yang memberikan kemampuan kepada kami, Roh yang menghibur kami. Dan selain itu Engkau juga yang menjadi Roh kebangunan rohani, yang memberikan kami terobosan dalam hidup kami, dan juga memberikan kami keberanian dalam memberitakan Injil. Ampunilah kami kalau ada banyak sekali kesempatan yang kami sia-siakan, ada begitu banyak peluang yang kami lewatkan, tapi kami mau sekarang ini, Tuhan, di momen kenaikan-Mu surga, kami mau menggunakan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Karena kami tahu saat satu orang bertobat, Engkau bersukacita, seluruh surga bersukacita, dan bersyukur atas tugas yang telah Engkau berikan kepada kami, pada setiap kami. Kami mau melakukan tugas ini dengan segala kemampuan kami. Kami mau melakukannya di sisa waktu hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
hambamu telah selesai, hambamu telah selesai untuk menceritakan apa yang menjadi firman, dan Roh Kudus kiranya Engkau yang meteraikan sehingga firman menjadi nyata dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksimu dimanapun kami berada, di rumah kami, di kampus kami, di gereja, dimanapun kami berada, sehingga orang-orang bukan melihat kami, tetapi melihat Engkau hidup dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, serahkan doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.